Oke, selamat malam Gerard. Kita masuk ke pertemuan ke berapa? 4, 5, 6. Pertemuan ke-6 sekarang itu bagaimana kabarnya Gerard? Baik, Pak. Oke, silakan Gerard. Kita kemarin sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan senilai, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, pecahan senilai dan tidak senilai, dan pecahan campuran. Nanti kita bahas lagi sedikit pertemuan sebelumnya. Silakan Gerard, pertemuan ke-6 mau membahas tentang apa Gerard, silakan. Pak, Silakan. Mau membahas apa Gerard? operasi dan faktorisasi bentuk aljabar, Pak. Operasi dan faktorisasi bentuk aljabar, itu. Iya, Pak. Oke. Di pertemuan ke-6 ini kita akan mempelajari tentang operasi dan faktorisasi bentuk aljabar ya. Oke, Bapak izin share screen ya. Gerald. Oke, Bapak ngambil dari, bisa terlihat Gerald? Bisa terlihat? Seperti itu. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, Bapak mengambil dari buku atau modul matematika aljabar Elvira Resa Kismari. Seperti itu dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Oke, kita lanjutkan. Ya, seperti itu. Nah, berarti yang mesti Gerard pelajari pada materi aljabar ini adalah unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, itu harus pelajari dulu. Unsur-unsur aljabar apa saja. Kemudian yang kedua adalah operasi hitung bentuk aljabar. Operasi hitungnya apa saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah faktorisasi bentuk aljabar. Nah, ini harus tahu juga faktorisasi bentuk aljabar dalam bentuk kuadrat, seperti itu. Lalu yang keempat adalah pecahan bentuk aljabar. Pecahan bentuk aljabar apa saja. Seperti yang kelima adalah permodelan bentuk aljabar. Nah, berarti ada 5. Ada 5 materi, ya, seperti itu, yang harus Gerard pelajari dalam pertemuan. Mungkin dibuat, kita lihat apakah selesai satu pertemuan, atau kita nanti buat dalam 2 pertemuan ya, Gerard ya. Seperti itu. Nah, ini yang mesti Gerard pahami, ini ada peta konsep. Peta konsep yang harus Gerard pahami tentang aljabar. Seperti itu. Nah, berarti di dalam aljabar itu Gerard harus tahu dulu unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, gitu. Bentuk aljabarnya kayak gimana. Kemudian lalu dari unsur-unsur bentuk aljabar itu, Gerard harus tahu operasi hitung bentuk aljabar. Seperti itu. Kemudian bagaimana memfaktorisasi bentuk aljabar. Yang keempat adalah pecahan bentuk aljabar. Harus tahu bagaimana bentuk pecahan bentuk aljabar. Kemudian harus tahu permodelan bentuk aljabar. Seperti itu. Nanti kita bahas satu. Seperti itu. Jadi kita perlahan-lahan saja. Gerard mana yang tidak pahamnya silahkan tanyakan. Gitu, sebagai bentuk kolaborasi antara guru dengan murid. Nah, selanjutnya adalah operasi hitung bentuk aljabar, ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi harus tahu bagaimana penjumlahan dan pengurangan. Operasi itu K, ba, ta, ku. Perkalian, penjumlahan, kalian, pembagian, pertambahan, pengurangan, atau kabataku. Disingkatnya kabataku. Perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, lalu perpangkatan. Ada perpangkatan dalam bentuk aljabar. Lalu yang selanjutnya adalah kita harus memahami faktorisasi bentuk aljabar. Nah, gitu. Nanti bagaimana memfaktorkan bentuk aljabar, kayak gitu. Kemudian sifat distribusi. Kemudian selisih 2 kuadratnya bagaimana? Seperti itu. Selisih 2 kuadratnya nanti dipelajari juga. Sama Gerald itu bagaimana selisih 2 kuadratnya. Kemudian bentuk AX kuadrat plus BX plus AX kuadrat plus BX plus C. Seperti itu. Nah, harus tahu juga bentuk AX kuadrat BX plus C. Nanti kita bahas satu-satu. Kita eksplorasi ya. Kita bedah satu-satu. Nah, yang keempat adalah kita harus paham pecahan bentuk aljabar. Seperti itu. Pecahan bentuk aljabar kayak gimana? Penjumlahan dan pengurangannya bagaimana? Seperti itu. Lalu perkalian pembagiannya, perpangkatannya, lalu penyederhanaannya. Penyederhanaannya bagaimana? Seperti itu. Lalu yang kelima adalah permodelan bentuk aljabar. Nah, ini juga permodelan. Biasanya dimulai dari soal cerita, nanti ditulis dalam bentuk simbol-simbol. Nah, nanti bagaimana bentuk aljabar dari kalimat sederhana, kemudian bentuk aljabar dari suatu masalah nyata dan menyelesaikan. Seperti itu. Nanti juga kita bahas satu persatu. Nah, ini peta konsepnya.
yang akan kita pelajari. Nah, ada yang bertanyakan? Silakan Gerard, ada yang bertanyakan tidak? Oke, kita lanjutkan. Gerard. Nah, ini materi yang akan kita pelajari. Nah, dalam unsur-unsur bentuk aljabar harus dipahami juga unsur-unsurnya apa saja, seperti itu yang harus Nah, misalkan 7x min 5y plus 2. Nah, misalkan Bapak punya bentuk ini. Nah, 7 ketika bertemu dengan X, maka 7 ini menjadi koefisien. Nah, 7 ini. Nah, 7 koefisien dan X-nya disebut variabel. Seperti itu. Min 5Y, seperti itu. Nah, min 5-nya jadi koefisien, Y-nya sebagai variabel. Nah, gitu. Plus 2. Nah, kalau plus 2 ini, dia menjadi konstanta. Jadi kalau ada satu bilangan, dia berdiri sendiri, tidak dibarengi dengan variabel, maka dia dikatakan konstanta. Begitu. Nah, jika ada bilangan dibarengi dengan variabel, maka bilangan itu berubah jadi koefisien. Seperti itu. Koefisien dan X-nya adalah variabel. Nah, jadi Gerard harus memahami mana koefisien, mana variabel, mana konstanta. Seperti itu. Nah, di mana ada variabel, maka di sana ada koefisien. Nah, karena dia mas paket. Seperti itu. Nah, kalau konstanta mah dia sendirian. Tanpa pasangan. Seperti itu. Nah, kalau operasi misalkan 7x min 5y plus 2. Nah, operasinya di sini ada 2. Yaitu operasi penjumlahan. Oh, ini pengurangan harusnya. Operasi pengurangan dan operasi penjumlahan. Nah, gitu. Tadi itu yang kabataku itu. Perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan perpangkatan. Gitu. Nah, bentuk aljabar 7x min 5y plus 2 terbagi dari 3 suku. Nah, ini mau 3 suku nih. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga.
Atau disebut trinomial suku 3. Nah, namanya trinomial. Seperti itu. Trinomial atau suku 3. Nah, bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku disebut binomial suku 2. Misalkan, min 7x kuadrat plus 9. Nah, ini adalah binomial suku 2. Seperti itu. Atau 5b min 8. Nah, ini juga binomial suku 2. Seperti itu. Nah, ada juga bentuk aljabar yang terdiri dari 1 suku. Nah, dari 1 suku aja. Disebut monomial suku 1. Contohnya, min 2a dan 4y pangkat 3. Bapak besarkan ya. Ya, takut nggak terlihat. Nah, ini. Nah, ada juga yang monomial 1 suku. Misalkan min 2a, 4y pangkat 3. Nah, itu dia 1 suku, monomial. Nah, bagaimana kalau dia lebih dari 3 suku? Nah, disebutnya adalah polinomial atau suku banyak. Nah, contohnya adalah 5x pangkat 4 min 2y kuadrat atau 2y pangkat 2 plus 2y plus 1. Nah, ini disebut dengan polinomial. Dia lebih dari 3 suku. 5x pangkat 4 suku ke-1, min 2y pangkat 2 atau kuadrat suku kedua, plus 2y suku ketiga, plus 1 suku 4. Jadi dia memenuhi lebih dari 3 suku. Nah, berarti kalau ada disebut dengan monomial, suku 1, ada binomial, suku 2, ada trinomial, suku 3, dan ada juga polinomial, atau suku banyak lebih dari 3 suku. Oke, sampai sini bisa dipahami, Kira? Silakan dipahami dulu.
Nah, jadi ada yang monomial, kemudian ada yang binomial, ada yang trinomial, dan ada yang polinomial. Kalau monomial dia suku 1, contohnya min 2A, atau 4Y pangkat 3, yang binomial suku 2, min 7E kuadrat plus 9, contohnya 5B, min 8, ada yang trinomial, seperti itu. Contohnya adalah 7X min 5Y plus 2. Nah, di dalam aljabar, ada yang disebut dengan suku sejenis dan tidak sejenis. Seperti itu. Berikut ini penjelasan tentang untuk menahan pemahaman graf. Misalkan ini disebut suku sejenis 2x min 5x dan 7x. Kenapa ini disebut suku sejenis? Karena dia memiliki variabel yang sama yaitu e. Nah, gitu. Jadi variabelnya adalah variabel yang sama yaitu variabel x. Kemudian selanjutnya adalah ada yang tidak sejenis. Seperti itu. Contohnya adalah ini. 8Y pangkat 3Z dan 8YZ pangkat 3. Gitu. Karena meskipun variabelnya sama, yaitu Y dan Z, tetapi pangkat variabelnya tidak sama. Yang ini mah Y-nya pangkat 3, yang ini mah Y-nya pangkat 1. Yang ini mah Z-nya pangkat 1, ini mah Z-nya pangkat 3. Tidak sejenis. Tidak sejenis dilihat dari pangkatnya. Nah, ini sejenis nih, yang ini. Min 6P kuadrat atau min 6P pangkat 2 dan 2P kuadrat. Yang ini sejenis. Nah, yang ini sejenis. Yang ini. Seperti itu. Karena memiliki variabel yang sama dan pangkat variabel juga sama, yaitu P kuadrat. Nah, ini disebut dengan sejenis dan tidak sejenis. Nah, 3AB, 2PQ, sejenis bukan? Nah, tidak sejenis ini. Seperti itu. Karena dia variabelnya berbeda. Ini mah AB, ini mah PQ. Nah, yang 9XY kuadrat Z, 5XY kuadrat Z, sejenis tidak? Sejenis ini mah. Karena mempunyai variabel X, Y kuadrat Z yang sama. Nah, begitu. Nah, selanjutnya. Tentukan unsur-unsur dari bentuk aljabar ini. Nah, silakan sebutkan, Gerald. Nah, berarti negatif 12 adalah koefisien, M adalah variabel, 7 adalah koefisien, N itu adalah variabel, dan min 13 itu adalah konstanta. Nah, berarti koefisiennya negatif 12 dan 7, variabelnya adalah M dan N, lalu konstantanya adalah negatif 13. Seperti itu. Nah, sukunya, nah, dia terdiri dari 3 suku. Nah, suku apa saja? Min 12M, 7N, dan min 13. Jadi ada 3 suku. Min 12M, 7N, dan min 13. Oke, sampai sini. Silakan dipahami dulu ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, itu disebut dengan koefisien, konstanta, dan variabel. Nah, ini ada refleksi nih. Setelah mempelajari unsur-unsur bentuk aljabar pada kegiatan belajar satu ini, yang saya pahami adalah bahwa angka-angka mengubah masalah ke bentuk aljabar adalah tinggal diisi aja. Variabel adalah, koefisien adalah, suku adat yang diisi. Nah, ini adalah resapilah. Seperti itu. Motivasinya tinggal diisi saja, nanti dikasihkan. Jumlah skornya. Nah, silakan. Gerald isi. Sebutkan unsur-unsur bentuk aljabar yang kamu ketahui. Apa saja? Gerald, unsur-unsur bentuk aljabar. Koefisien, konstanta, variabel. Nah, silakan yang nomor 2, Gerald. Tentukan mana yang koefisien, mana yang konstanta, mana yang variabel. Gerald, yang nomor 2 ini. Bisa tidak? Nah, 6 adalah koefisien, A itu variabel, seperti itu, B itu adalah variabel, 13 itu adalah konstanta, minus ini adalah operasi, 9 ini adalah koefisien, M ini adalah variabel, seperti itu. 2 ini koefisien, X ini variabel, negatif ini adalah operasi, seperti itu. Negatif 7 ini adalah koefisien, X ini variabel, X ini variabel, negatif 1 konstanta. Seperti itu. X kuadrat min 2 per 2 ditambah 1 per X. Seperti itu. Sama ini juga. Nah, yang ini apa? Kelompokkan suku-suku berikut berdasarkan suku sejenis dan tidak sejenis. Dan berikan alasannya. Oh, ya. Nah, yang disebutkan. Berarti negatif 14A dengan 7A dia sejenis. Tinggal cari aja ini yang sejenisnya. Itu kan banyaknya suku. Bentuk aljabar, ini 1, ini 3, ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini monomial, trinomial, polinomial. Ini polinomial.
Ini tata hingga, banyak sukunya. Seperti itu. Berdasarkan banyak sukunya, ya ini tadi monomia, antinomia, polinomia, seperti itu. Nah, tadi unsur aljabar. Nah, nanti yang kita pelajari adalah unsur-unsur aljabar. Nah, seperti itu. Sampai sini silakan. Kira ada yang mau tanyakan sebelum kita berangsur ke operasi hitung aljabar. Oke, selanjutnya kita berlanjut ketika Gerald sudah memahami unsur-unsur aljabar. Nah, harus tahu nih operasi hitung bentuk aljabar apa saja. Nah, tadi kita sudah melihat dari peta konsepnya bahwa operasi hitung unsur aljabar diantaranya adalah penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan perpangkatan. Seperti itu. Nah, di dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, seperti itu. Nah, misalkan ilustrasi pada modul ini, misalkan setiap hari Selasa, seperti itu. Misalkan setiap hari Selasa, Bella dan Zahra mengikuti pelajaran matematika di sekolahnya. Minggu ini materi yang akan dipelajari adalah operasi hitung bentuk aljabar. Setelah pembelajaran dimulai, Pak Budi, guru matematika, mereka menunjukkan beberapa kantong berisi bola bekel, beberapa toples berisi kelereng, dan beberapa uang logam Rp500. Jadi ada beberapa kantong berisi bola bekel, kemudian toples berisi kelereng, dan uang logam Rp500. Nah, kemudian Pak Budi meminta Bella dan Zahra untuk mempraktekkan.
operasi hitung bentuk aljabar dengan memanfaatkan ketiga macam benda tersebut. Dengan asumsi bahwa setiap kantong dan setiap kaleng masing-masing berisi bola BK dan kelereng yang sama. Perhatikan tabel berikut. Seperti itu. Jadi ada bola bekel dan kelereng yang sama. Nah, misalkan kantong berisi bola bekel. Banyaknya bola bekel dalam satu kantong, jumlahnya X. Nah, ini sekarang ada kantong. Itu kita namain dengan X. Banyaknya bola bekel dalam kantong yang diberikan adalah min X ya. Jadi kalau ke atas dia X, kalau dia kebalik min X. Si ininya, Kemudian kalau toples, dia Y. Kalau ke bawah, dia min Y. Kalau dia uang 500, kalau dia bentuknya apa itu? Gambar. Nah, gambar, angka, dan Garuda. Kalau angka dia plus, kalau Garuda dia minus. Oke, silakan pahami dulu sampai sini, Gerald. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah Gerard memahami konsep ini, nah, kata berisi bola bekel, kalau ke atas plus X, kalau ke bawah min X, kalau toples, kalau dia ke atas Y, kalau ke bawah min Y, kalau uang 500, kalau angka penjumlahan, kalau gambar ini pengurangan. Nah, pada pembelajaran ini kamu akan mengingat dan memanfaatkan materi pada kegiatan belajar 1, yaitu tentang bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Untuk itu, jika ada yang belum paham, silakan tanyakan pada teman dekatmu.
Nah, penjumlahan seperti itu. Pelajari uraian contoh berikut dan selesaikan dengan memanfaatkan tabel di atas. Contoh, Zahra memiliki satu kantong berisi bola bekel. Nah, ya, banyak kantong bola bekel. Kemudian ia mendapat satu berisi kantong bola bekel dari Bella. Berapa banyak bola bekel yang dimiliki Zahra? Nah, berarti satu kantong milik Zahra, kemudian satu kantong lagi dari Bella. Berarti dia mempunyai dua kantong. Nah, misalkan kantongnya adalah X, ditambah X sama dengan 2X. Sehingga banyaknya bola bekel yang memiliki Zahra ada dua kantong atau 2X. Seperti itu. Jadi N kali A, ini bisa disimbolkan N kali A. N kali A-nya. Misalkan 3 kali 2, 3 kali 2-nya. Seperti itu, 3 kali 2-nya. Jadi kalau 3 kali 2 itu, berarti 3 kali 2-nya. 2 tambah 2 tambah 2. Karena perkalian itulah penjumlahan yang berulang. Kalau 4 kali 2, 4 kali 2-nya. Berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Kalau N kali A-nya. Berarti A-nya sebanyak N kali. Atau NA. N kali A. Contoh, 3 kali A. 3 kali A-nya. Berarti A-nya ada 3. A tambah A, berarti 3A. Seperti itu. Oke, silakan. Pahami yang nomor 1. Oke, selanjutnya. Zahra memiliki 2 toples. Toples itu. Toples berisi kelereng dan 1 uang logam. Jadi ada 2 toples berisi kelereng dan 1 uang logam. Ia mendapat tambahan dari Bella 1 toples, kelereng, dan 1 uang logam. Seperti itu. Berapa banyak kelereng
dan uang Jahra. Nah, Jahra memiliki dua toples berisi kelereng dan satu uang logam. Dia menambah tambahan satu toples. Oh ini ya. Ini nih. Jahra memiliki dua toples berisi kelereng dan satu uang logam. Ini satu uang logam. Kemudian dia juga mendapat tambahan dari Bella, dikasih sama Bella. Satu toples berisi kelereng dan satu uang logam. Nah ini. Seperti itu. Berapa banyak kelereng dan uang Jahra? Seperti itu. Misalkan toples adalah Y, misalkan variabelnya. Lalu uang logam 1. Misalkan. Jadi ini kan ini Y, ini 2Y. Nah ini 2Y ini. Nah 2Y ditambah Y, jadi 3Y. Ini 3Y. Nah ini 1, jadi 2. Jadi 3Y plus 2. Gitu. Bagus, soalnya bagus. Kemudian, Bella memilih 3 kantong berisi bola bekel. Ini 3 kantong bola bekel. Kemudian ia mendapat 2 toples berisi kelereng dari Jahra, 2 toples. Berapa banyak bola bekel dan kelereng yang dimiliki Bella? Berarti 3X, ini 3X, ini 2Y, misalkan ini Y. Seperti itu. Maka 3X plus 2Y. Seperti itu. Bella mempunyai 2 toples berisi kelereng. Jahra memberinya 1 toples lagi. Berapa banyak kelereng Bella? Nah, berarti 2Y ditambah Y. Jadi 3Y. Sehingga banyaknya kelereng yang dimiliki Bella adalah 3Y. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang pengurangan. Tadi penjumlahan sudah. Sekarang kita pindah ke pengurangan. Mengurangkan artinya menjumlahkan dengan kebalikannya atau inverse. Nah, karena dalam matematika berlaku berkebalikan, penjumlahan ada pengurangan, kali ada pembagian. Di dunia juga berlaku kebalikan, atas bawah, kanan kiri, perempuan laki-laki, langit, bumi, seperti itu. Apalagi gelap, terang, siang, malam. Misalkan Jahra memiliki 3 kantong berisi bola bekel. Kemudian ia memberikannya kepada Bella 1 kantong. Nah, berarti itu dikurangi. Karena dia memberikan seperti itu. Berapa banyak bola bekel yang masih dimiliki Jahra? Seperti itu. Berarti 3X. Karena diberikan 1, berarti dikurangi 1. 3X kurangi X. Makanya 2X. Sehingga bola bekel yang dimiliki Jahra ada 2X. Selanjutnya, Bella memiliki 2 kantong berisi bola bekel.
dan 2 uang logam. Seperti itu. Jadi 2 kantong berisi bola bekel dan 2 uang logam. Satu kantong berisi bola bekel dan 1 uang logam diberikan kepada Zahra. Seperti itu. Berapa banyak bola bekel dan uang logam yang dimiliki Bella? Nah, seperti itu. Berarti 2X ditambah 2 dikurangi X ditambah min X ditambah 1. Seperti itu. Ya, berarti X plus 1 jawabannya. Nah, ini kan habis ke sini, ini habis X plus 1. 2X ditambah 2 dikurangi X. Oh, ini ya. Dikurangi 1, maka X plus 1. Oke, sampai sini. Silakan ya, ada yang mau ditanyakan.
Oke, kita lanjutkan. Kira dari pernyataan nomor 1. Seperti itu. Nah, nomor 3, dia Zahra memiliki 3 kantong berisi bola bekel. Nah, bola bekel 3 kantong berisi bola bekel dan 2 toples berisi kelereng. Ini mah 2 toples kelereng, sama banyak di dalamnya. Jika 2 kantong berisi bola bekel dan 1 toples berisi kelereng diberikan kepada Bella, nah berarti dikurangi. Berapa banyak bola bekel dan kelereng yang dimiliki Zahra? Nah, berarti 3X ditambah 2Y dikurangi 2X ditambah negatif 1. Nah, jadi jawabannya berapa ini? Berarti X plus Y. Ya. Seperti itu. Sehingga bola bekel dan kelereng yang dimiliki Zahra adalah X plus Y. Nomor 4. Bella memiliki 4 toples berisi kelereng dan 1 uang logam. Diberikan kepada Zahra. 3 toples dan 1 uang logam. Berapa banyak kelereng dan uang logam yang masih dimiliki? 4 toples berarti 4Y ditambah 1 diberikan ya pelajaran 3 berarti negatif 3X ditambah negatif 1. Berarti jawabannya apa? Y. Berarti kan ini habis 3, ini habis, ini jawabannya Y. Seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah hitunglah operasi bentuk aljabar berikut. Nah, tentukan hasil penjumlahan min 25X ditambah 13X. Min 25X, karena variabelnya sama X, maka bisa dioperasikan. Jadi min 25X ditambah 13X, jawabannya negatif 12X. Seperti itu. Tentukan hasil pengurangan dari 12M pangkat 3 min 9M pangkat 3. Nah, karena variabelnya sama, yaitu M pangkat 3, maka bisa dikurangi atau dioperasikan.
Jawabannya 3M pangkat 3. Nah, kalau yang ini dia tidak bisa dijumlahkan atau tidak bisa dioperasikan karena dia parabelnya beda. Jadi tetap min 15X plus 8. Nah, kalau yang ini berarti harus diklasifikasikan ini mah. Harus diklasifikasikan berdasarkan variabel. P pangkat 4 bisa disatukan dengan 3P pangkat 4 ini, berarti 10P. Min 9Q dikurangi min 4Q, jadi min 13Q. 2 dikurangi 8, jadi min 6. Seperti itu. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan berlaku sifat komutatif, yaitu bertukar tempat. Jadi A plus B sama dengan B plus A. Juga berlaku asosiatif, pengelompokan. Seperti itu, Gerat. Jadi A plus B ditambah C, berarti kalau ada tanda kurung, dulukan dulu yang ada dalam tanda kurung. Berarti A tambah B, baru tambah C. Dia sama dengan B ditambah C, baru ditambahkan A. Jadi berlaku komutatif dan asosiatif. Sampai sini silakan dieksplorasi, dipahami dulu, Gerat.
Oke, kita lanjutkan. Ya, nah jadi pada penjumlahan seperti itu, dia berlaku komutatif dan asosiatif. Komutatif adalah sifat pertukaran tempat, kalau asosiatif dia sifat pengelompokan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Seperti itu. Penjumlahan pengurangan sudah, nah sekarang pembagian dan perkalian bentuk aljabar. Seperti itu. Bahwa A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M ditambah N. Seperti itu. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N adalah A tambah NM. Jadi pangkatnya tinggal dijumlahkan. Seperti itu. Nah, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, ini ada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Seperti itu. Bahwa ketika A kurung buka B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Seperti itu. Jadi A kali B ditambah A kali C. Nah, misalkan 9 dikali kurung buka min 2X tambah 7. Nah, ada juga yang mengatakan ini kali pelangi. Perkalian pelangi. 9 dikali min 2X, jadi min 18X. 9 kali 7, 63. Nah, berarti min 8X plus 63. Nah, yang nomor B. Min 3P, kurung buka, 5Q, min 8. Nah, sama dengan itu T, min 3 kali 5, min 15, PQ, min 3P dikali min 8. Nah, setiap bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, jawabannya adalah positif. Jadi min 20 plus 24P. Oke, silakan dipahami dulu ya. Pak. Ada yang mau tanyakan, ya silakan. Enggak, Pak. Izin kamar mandi, Pak. Boleh, boleh, silakan. Silakan.
Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi pada perkalian suku 1 dengan suku 2, dia berlaku sifat distributif. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, perkaliannya yang ini nih. Nah, 9 kali terhadap penjumlahan. Contohnya tadi sudah disebutkan. Oke, perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, sekarang mah suku 2 dengan suku 2. Nah, ini sebutnya perkalian pelangi. Karena mungkin seperti pelangi gambar-gambar ininya, gambar-gambar perkaliannya. Oke, jadi perhatikan suku 2 dilakukan dengan beberapa metode. Ada metode FOIL. First order inner last. Jadi yang awal dulu ke yang lainnya seperti itu. Awal di sini. Jadi 2Y dikali Y jadi 2Y kuadrat. 2Y dikali 3 berarti 6Y. Min 5 dikali Y min 5Y. Min 5 Nah, ini adalah metode FOIL. First order inner last. Jadi yang pertama dulu, ke yang pertama dulu, yang kedua kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah metode pemisahan atau the splitting method. 2Y, nah ini mau dipisah-pisahkan 2Y dikali Y plus 3 ditambah min 5 Y plus 3. Boleh juga seperti itu. Ini dipisahkan. Hasilnya dia sama. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah metode muka tersenyum. The smile face method. Seperti itu. Kita juga tersenyum melihatnya ya. Seperti itu. Jadi 2Y dikali Y, 2Y ditambah 3. Seperti itu, tinggal selanjutnya aja. Nah, juga metode tabel, kotak, the grid method. Seperti itu. 2Y min 5 dikali Y plus 3. Seperti itu. Yang X namanya 2Y, yang Y mana 2Y kuadrat. Nanti tinggal dikalikan saja. Seperti itu. Nah, misal ini menggunakan 3 metode. Bisa 2X per 3 dikali 9Y kuadrat, 2X per 3 dikali 4Y, 2X per 3 dikali 3. Lalu min Y kuadrat dikali X kuadrat, 9Y kuadrat, min 5Y kuadrat dikali 4Y,
min Y kuadrat dikali 3. 12 kali 9 Y kuadrat. 12 ditambah 4Y. 12 dikali 3. Gitu aja nanti. Tahuan hasilnya. Oke, karena waktunya sudah habis, berarti kita coba nanti pertemuan selanjutnya, kita coba materi pembagian. Nah, berarti kita sekarang sudah mempelajari unsur-unsur aljabar, ada koefisien, lalu ada variabel, ada konstanta, ada operasi penjumlahan pengurangan, lalu ada perkalian, pembagian. Nanti kita coba pembagian. Oke, Bapak cukupkan sekian, pertemuan 6. Nanti kita bertemu lagi hari apa? Hari Rabu, ya, insya Allah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, sehat. Sampai bertemu hari Rabu. Selamat malam.